lagi bersama saya Yose, Wastukan BPTU HPT Padang Atas. Pada kesempatan hari ini kita ada kegiatan pengambilan sampel tanah. Nah, pengambilan sampel tanah ini rutin kita lakukan 2 kali dalam setahun, di mana kita ingin mengetahui unsur-unsur kandungan yang terdapat pada tanah di lahan rumput ataupun kebun HPT kita. Proses pengambilan sampel tanah sangat penting dan berpengaruh terhadap hasil analisis kesuburan tanah. Uji fisika seperti berat jenis, berat volume, pH, permeabilitas, tekstur, dan kadar air dilakukan pada sampel tanah utuh. Sedangkan uji kimia atau analisis rutin dilakukan pada sampel tanah komposit. Nah, alat yang digunakan untuk pengambilan contoh sampel tanah yaitu bor tanah atau auger, cangkul, dan sekop. Untuk mencampur atau mengaduk tanah, kita menggunakan sendok tanah. Yang ketiga, ember plastik yang kita gunakan untuk mengaduk kumpulan contoh tanah individu. Yang keempat, kantong plastik tebal yang kita gunakan untuk memuat 1 kg tanah. Yang kelima, kertas manila untuk label. Yang keenam, benang kasur untuk mengikat label luar. Dan selanjutnya, spidol waterproof untuk menulis label. Dan yang terakhir, ring sampel untuk tanah yang diambil sampelnya. Pengambilan contoh tanah untuk uji tanah merupakan contoh tanah komposit. Contoh tanah komposit adalah campuran dari 10-15 contoh tanah individu atau gabungan dari satu area pengambilan. Pengambilan contoh tanah individu diambil dari lapisan olah atau lapisan perakaran yang diperkirakan 0-20 cm. Contoh dari tanah komposit harus mewakili lahan yang akan dikembangkan. Satu contoh tanah komposit mewakili areal yang homogen sekitar 10-15 hektar untuk lahan datar. Sedangkan untuk lahan miring dan bergelombang, satu tanah komposit mewakili areal 5 hektar atau sesuai dengan kemiringan lereng. Nah, sebelum mengambil contoh tanah, harus diperhatikan keseragaman areal atau hamparan yang akan dikembangkan. Hal yang diperhatikan seperti topografi lokasi, tekstur tanah, warna tanah, kondisi tanah, pengelolaan tanah, sejarah penggunaan lahan di areal tersebut, pupuk yang pernah digunakan, kadar kapur, dan bahan organik. Jumlah contoh sampel disatukan dan diaduk merata, lalu diambil satu bagian untuk contoh komposit satu satuan. Adukan tanah komposit siap untuk diambil contoh. Sampel tanah dapat diambil setiap saat, tidak perlu menunggu saat sebelum tanam. Namun, tidak boleh dilakukan beberapa hari setelah pemupukan. Keadaan tanah saat pengambilan sampel tanah pada lahan kering sebaiknya diambil pada kondisi kapasitas lapang atau kelembaban tanah sekiranya cukup untuk pengolahan tanah. Sedangkan pengambilan tanah pada lahan sawah sebaiknya diambil pada kondisi tanah yang sedang basah. Nah, hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam pengambilan contoh sampel tanah yaitu jangan mengambil contoh tanah dari galengan, selokan, bibir teras, tanah tererosi sekitar rumah dan jalan, bekas pembakaran sampah, sisa tanaman atau jerami, bekas penimbunan pupuk, kapur dan bahan organik, dan bekas pengembalaan ternak. Permukaan tanah yang akan diambil contohnya harus bersih dari rumput-rumputan, sisa tanaman, bahan organik atau serasah, dan batu-batuan kecil atau kerikil. Untuk alat-alat yang kita gunakan harus bersih dari kotoran-kotoran dan tidak berkarat. Kantong plastik yang kita gunakan sebaiknya masih baru dan belum pernah dipakai untuk keperluan lain. Untuk cara pengambilan contoh sampel tanah, yang pertama sampel sesaat atau grab sampel, yaitu sampel yang diambil secara langsung dari badan tanah yang sedang dipantau. Sampel ini hanya menggambarkan karakteristik tanah pada saat pengambilan sampel. Selanjutnya, sampel komposit. Sampel ini adalah campuran dari beberapa waktu pengambilan. Pengambilan sampel komposit dapat dilakukan secara manual ataupun secara otomatis dengan menggunakan peralatan yang dapat mengambil air pada waktu-waktu tertentu. Pengambilan sampel secara otomatis hanya dilakukan jika ingin mengetahui gambaran tentang karakteristik atau kualitas tanah secara terus-menerus. Selanjutnya, sampel gabungan atau integrate sampel. Sampel gabungan yang diambil secara terpisah dari beberapa tempat dengan volume yang sama. Selain itu, yaitu automatic sampling.
Cara yang dikembangkan untuk memenuhi program pengamatan kualitas sampel secara menyeluruh. Peralatan memerlukan bangunan khusus dengan penampungan dan pemeliharaan yang baik. Untuk mengambil contoh otomatis biasanya bekerja dalam 24 jam. Nah, bagaimana tadi? Seru tidak kegiatan kita? Ikuti terus kegiatan kita ini untuk lebih tahu tentang BPTU HPT pada mengatas. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu lagi.